pukul 23.13 Matius pukul 23.13 Tetapi celakalah kamu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang munafik. Karena Anda menutup kerajaan surga terhadap manusia, dan kamu juga tidak masuk, dan kamu juga tidak mengizinkan mereka yang masuk untuk masuk. Matius pukul 23.13 Komentar, kritik terhadap kepemimpinan agama. Celakalah kamu, guru hukum dan orang Farisi, orang munafik. Ular. Jenis ular beludak. Bagaimana Anda akan lolos dari penghukuman ke neraka? Oleh karena itu saya mengutus Anda nabi, orang bijak dan guru. Beberapa dari mereka akan Anda bunuh dan salibkan, yang lainnya akan kamu cambuk di rumah ibadatmu dan dianiaya dari kota ke kota. Matius 23:13, 33, 34 Kemunafikan adalah akibat dari kesombongan rohani. Bawaan dalam sikap superioritas spiritual adalah penilaian merendahkan orang lain. Alkitab memerintahkan kita untuk menilai diri sendiri dan menilai orang lain. Yesus sendiri menghakimi orang lain dan para pemimpin agama khususnya dalam pernyataannya di sepanjang Matius 23, misalnya. Tetapi penilaian seperti itu harus tidak memihak, tidak berprasangka, didasarkan pada substansi dan bukan penampilan belaka. Seperti yang Yesus katakan, berhentilah menghakimi hanya dengan penampilan dan buatlah penilaian yang benar. Yohanes pukul 7:24 Tetapi para pemimpin agama tidak hanya menghakimi dengan prasangka, tetapi juga lalai menghakimi diri mereka sendiri. Paulus, yang juga seorang Farisi, juga membuat pengamatan ini. Sekarang Anda, jika Anda menyebut diri Anda seorang Yahudi, jika Anda mempercayai hukum dan membanggakan hubungan Anda dengan Tuhan, jika Anda mengetahui kehendaknya dan menyetujui apa yang lebih tinggi karena Anda diperintahkan oleh hukum, jika Anda yakin bahwa Anda adalah penuntun bagi yang buta, terang bagi mereka yang berada dalam kegelapan, instruktur bagi yang bodoh, guru bagi anak-anak, karena dalam hukum Anda memiliki inkarnasi pengetahuan dan kebenaran, Anda, oleh karena itu, yang mengajar orang lain, bukankah Anda mengajar diri sendiri? Anda yang berkhotbah menentang pencurian, apakah Anda mencuri? Anda yang mengatakan orang tidak boleh berzinah, apakah Anda melakukan perzinahan? Anda yang membenci berhala, apakah Anda merampok kuil? Kamu yang menyombongkan hukum, apakah kamu menghina Tuhan dengan melanggar hukum? Seperti ada tertulis, Tuhan, nama-nama Anda dihujat di antara orang bukan Yahudi karena Anda. Roma 2:17-24 Kesombongan menyebabkan seseorang mengabaikan keberdosaannya sendiri. Tetapi mengapa kesombongan menjadi ciri khas para pemimpin agama? Karena dua alasan. Satu, posisi kepemimpinan menarik orang-orang yang bangga. Dua, orang rendah hati yang menjadi pemimpin seringkali menjadi sombong. Ini adalah efek merusak dari kekuasaan. Tuhan seringkali mengatur agar orang yang rendah mengambil posisi otoritas. Ambil Musa, misalnya. Dia adalah orang yang rendah hati, tetapi dia tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian karena tindakan sia-sia yang dia lakukan. Begitu juga dengan Raja Daud. Itu dimulai dengan baik, tetapi berakhir dengan buruk. Ini cukup umum. Bagaimana cara Yesus menghadapi orang yang sombong? Dia mempermalukan mereka. Ini bukan untuk kehancuran mereka, tetapi untuk keuntungan mereka. Sebagaimana seorang ayah menghukum putranya demi kebaikannya sendiri, Yesus merendahkan orang yang sombong untuk mengembangkan dalam diri mereka kualitas karakter kerendahan hati yang esensial, yang tanpanya mereka tidak dapat diselamatkan. Dia mempermalukan mereka, menunjukkan keberdosaan mereka dan khususnya kemunafikan mereka. Mengungkapkan pemahaman Anda yang buruk tentang Alkitab. Mengungkap kurangnya cintanya pada individu, menempatkan simbolisme dan upacara di atas pemenuhan kebutuhan nyata orang. Dan menunjuk dirinya sebagai Tuhan dan karena itu otoritas yang lebih besar dari mereka. Mengungkap perilakunya yang berdosa kepada orang lain,
menggunakan mereka sebagai paradigma dalam perumpamaan-perumpamaannya. Retorika kritis sebagai reaksi terhadap kritik. Orang yang sombong mungkin tidak banyak bicara tentang isi sebenarnya dari kritik tersebut, jika benar. Jadi, untuk membelokkan masalah, mereka sering menyinggung nada retorika kritis yang digunakan. Oleh karena itu, akan bermanfaat untuk melihat preseden yang Yesus dan para rasulnya tetapkan mengenai jenis retorika yang mereka gunakan untuk mengkritik para agamawan yang sombong. Ketika Yesus berbicara kepada para agamawan yang sombong, tampaknya dia tidak menahan diri dalam hal retorika. Retorikanya ekstrim, bahkan menghina. Perhatikan di atas kutipan dari Matius pukul 23:33, kamu ular. Anda keturunan ular beludak. Bagaimana Anda akan lolos dari kutukan ke neraka? Dan demikian juga dengan otoritas sekuler. Saat itu, beberapa orang Farisi datang kepada Yesus dan berkata kepadanya, "Tinggalkan tempat ini dan pergi ke tempat lain. Herodes ingin membunuhmu." Dia menjawab, "Katakan pada rubah itu, saya akan mengusir setan dan menyembuhkan orang hari ini dan besok, dan pada hari ketiga saya akan mencapai tujuan saya." Lukas 13:31-32. Sadarilah, tentu saja, bahwa komentar semacam itu ada dalam konteks kemunafikan yang diamati Yesus dari orang-orang semacam itu. Dalam Matius pasal 23 ia memberikan litani kemunafikan yang menjadi ciri elit agama pada zamannya, kemunafikan yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dapat ditemukan sepanjang sejarah orang-orang dalam posisi seperti itu. Demikian pula, bahkan ketika Paulus mengkonfrontasi Petrus dengan dosanya, dia tidak sopan tetapi tangguh. Ketika Petrus tiba di Antiokhia, saya menentang mukanya, karena dia jelas salah. Galatia pukul 2:11 dan dia melakukannya di depan umum. Ketika kamu pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus, saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. Kisah Para Rasul pukul 2:21 dan akan terjadi bahwa setiap orang yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah Para Rasul pukul 2:21 Wahyu 21. 8 Tapi pengecut, kafir, bejat, pembunuh, cabul, sihir, penyembah berhala dan semua pendusta tempat mereka akan berada di lautan api yang terbakar dengan belerang. Ini adalah kematian kedua. Wahyu 21:8.